Bayangkan seorang kuli bangunan sederhana dari Indonesia yang bekerja di negeri padang pasir, tak pernah membayangkan hidupnya berubah begitu dramatis. Hidup penuh perjuangan itu tiba-tiba berubah ketika seorang janda Arab kaya raya muncul dalam hidupnya, membawa kisah cinta yang tak hanya penuh kejutan, tetapi juga mengubah takdir. Bagaimana kisah mereka bermula? Apa saja rintangan yang mereka hadapi? Temukan jawabannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita inspiratif yang penuh pelajaran hidup ini. Semoga kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan semangat baru untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar kalian, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Kisah ini spesial untuk kalian yang sedang mencari motivasi di tengah perjalanan hidup yang penuh tantangan. Farhan, seorang kuli bangunan asal Indonesia, berusia 29 tahun, bermimpi mengubah nasibnya dengan menjadi TKI di Arab Saudi. Kehidupan di kampung halaman begitu sulit, dengan tanggungan keluarga yang berat. Ayahnya yang sudah lanjut usia dan adik-adiknya yang masih kecil sangat bergantung pada penghasilannya. Berbekal tekad dan keberanian, ia meninggalkan desanya di Jawa Timur untuk bekerja di sebuah perusahaan konstruksi di Riyadh. Awalnya, hidup di negeri orang bukan hal mudah. Farhan menghadapi kendala bahasa yang membuat komunikasi sehari-hari menjadi tantangan besar. Iklim ekstrim dengan suhu yang sangat panas di siang hari dan dingin menusuk di malam hari membuat tubuhnya sering kelelahan. Ditambah lagi, pekerjaan berat di proyek konstruksi yang menguras tenaga membuatnya harus beradaptasi dengan cepat. Namun, setiap malam, saat ia memandangi foto keluarganya di kampung, semangatnya kembali muncul. Ia percaya bahwa semua pengorbanannya akan membuahkan hasil, dan suatu hari ia akan mengangkat derajat keluarganya dari kemiskinan. Suatu hari, proyek besar yang ia kerjakan berlangsung di sebuah perumahan elit milik keluarga terpandang. Disinilah Farhan pertama kali bertemu dengan Aminah, seorang janda cantik berusia 35 tahun yang memiliki segala yang diinginkan banyak orang. Kekayaan melimpah, reputasi baik, dan kecantikan menawan. Aminah dikenal ramah tetapi tegas, sering terlibat dalam kegiatan sosial dan mengelola beberapa bisnis keluarga. Ketika ia mengunjungi proyek renovasi rumahnya, matanya tanpa sengaja tertuju pada Farhan yang bekerja tanpa lelah di bawah terik matahari. Keringat yang mengucur di dahinya dan cara ia dengan sigap membantu rekan-rekan kerja menunjukkan etos kerja yang luar biasa. Ada sesuatu dalam diri Farhan yang menarik perhatian Aminah, sesuatu yang berbeda dari pria-pria kaya yang biasa ia temui. Siapa dia? Dipikir Aminah sambil terus mengamati dari jauh. Rasa penasaran mulai tumbuh dalam benaknya, meskipun ia sadar bahwa bertanya tentang seorang pekerja biasa bisa memunculkan reaksi tak terduga dari lingkungannya. Farhan, yang tidak menyadari keberadaan Aminah, tetap bekerja dengan penuh dedikasi. Hari itu, secara tak sengaja Aminah memperhatikan bagaimana Farhan membantu rekan kerjanya yang hampir terjatuh dari scaffolding. Sikap Farhan yang penuh tanggung jawab dan kepedulian membuat Aminah terkesan. Bukan hanya itu, ia juga melihat bagaimana Farhan dengan sabar memotivasi rekan-rekannya yang merasa kelelahan. Dalam hati, Aminah merasa bahwa Farhan memiliki jiwa kepemimpinan yang jarang ia temui bahkan di kalangan pria-pria terpandang yang sering ia jumpai. Namun, jurang status sosial di antara mereka begitu besar, membuat Aminah merasa dilematis. Bagaimana ia bisa mendekati seorang pria yang dianggap biasa oleh standar sosial keluarganya? Meski begitu, Aminah tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang perlahan muncul setiap kali ia melihat Farhan bekerja. Pertarungan dalam batinnya pun dimulai, antara mengikuti aturan tradisi atau mendengarkan kata hatinya yang semakin hari semakin kuat memanggil nama Farhan. Beberapa hari kemudian, Aminah menemukan alasan untuk berbicara dengan Farhan. Saat berjalan mengelilingi proyek, ia pura-pura memeriksa kondisi rumah yang sedang direnovasi. Dengan suara lembut, ia memulai percakapan, "Ya, apa yang membuatmu begitu bersemangat bekerja?" Ia tanyanya dengan senyuman hangat yang mampu membuat suasana menjadi lebih santai. Farhan,
Yang awalnya gugup karena tidak terbiasa berbicara langsung dengan pemilik rumah, menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Saya hanya ingin membahagiakan keluarga saya di kampung," katanya dengan nada tulus. Jawaban itu diiringi dengan sorot mata yang penuh keyakinan. Aminah, yang awalnya hanya ingin memulai percakapan ringan, merasa tertegun mendengar jawaban tersebut. Baginya, jarang sekali ia mendengar seseorang berbicara dengan begitu jujur dan penuh semangat tentang keluarga, sebuah nilai yang seringkali terlupakan oleh banyak orang di lingkaran sosialnya. Dalam hati, Aminah merasa ada sesuatu yang spesial dalam diri Farhan. Ia bukan hanya seorang pekerja keras, tetapi juga seseorang yang memiliki hati yang besar. Ketulusan dan kerja keras seperti itu jarang ditemuinya, bahkan di antara pria-pria terpandang yang kerap ia temui di acara-acara sosial keluarga besar. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam di hati Aminah, dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa hidupnya yang penuh kemewahan mulai menemukan warna baru. Pertemuan demi pertemuan mereka berlanjut. Aminah mulai sering mengamati Farhan bekerja, bahkan terkadang memberikan makanan untuk seluruh tim. Namun, ia melakukannya dengan cara yang bijaksana, memastikan tidak ada yang merasa curiga akan perhatian khususnya pada Farhan. Rekan-rekan Farhan mulai menggoda dengan candaan ringan, tetapi ia tetap menjaga sikapnya. Baginya, Aminah adalah majikan yang harus dihormati, seseorang yang berada di luar jangkauan dan jauh dari kemungkinan untuk ia dekati secara pribadi. Namun, di balik sikap profesionalnya, Farhan tidak bisa membohongi perasaannya. Setiap kali Aminah datang, ia merasakan semangat kerja yang berbeda, meski ia berusaha menyembunyikan emosi itu dari siapapun. Perhatian Aminah, yang seringkali ia rasa terlalu tulus untuk sekadar hubungan antara majikan dan pekerja, membuatnya berpikir. Dalam keheningan malam, Farhan sering memandangi langit riat, bertanya-tanya apakah takdir benar-benar bisa membawa dua dunia yang berbeda menjadi satu. Konflik mulai muncul ketika desas-desus tentang kedekatan Aminah dengan Farhan menyebar di lingkungan sosialnya. Keluarga besar Aminah, yang sangat menjunjung tinggi tradisi, tidak setuju jika ia menjalin hubungan dengan seseorang dari status sosial jauh di bawahnya, apalagi seorang pekerja asing. "Apa yang kau pikirkan? Kau pantas mendapatkan pria yang setara denganmu," ditegur saudaranya dengan nada tajam, yang mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap reputasi keluarga. Namun, Aminah tetap berusaha tenang meskipun tekanan semakin berat. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sulit bagi Aminah. Ia mulai mendapatkan pandangan sinis dari orang-orang di lingkungannya. Bahkan, beberapa temannya sendiri mulai meragukan pilihannya, mengatakan bahwa Farhan tidak akan mampu memahami gaya hidupnya yang berbeda. Tetapi Aminah yakin akan satu hal, Farhan memiliki hati yang tulus, dan itu lebih berharga daripada segala kekayaan yang dimiliki orang lain. Ia pun berusaha berbicara dengan keluarganya, mencoba menjelaskan bahwa kebahagiaannya tidak diukur oleh harta atau status, melainkan oleh ketulusan seseorang. Walau begitu, argumen ini tetap tidak menggoyahkan pendirian keluarganya. Di sisi lain, Farhan juga merasakan dampaknya. Tekanan sosial mulai memengaruhi pekerjaannya, dengan beberapa rekan kerja yang dulu mendukungnya kini memandangnya dengan cemoohan. Mereka menganggap hubungannya dengan Aminah sebagai ambisi yang tidak realistis. "Kau pikir seorang seperti dia benar-benar akan bertahan denganmu?" salah seorang rekan kerja berkata sinis. Meskipun hatinya terluka, Farhan memilih untuk tetap bekerja keras dan tidak menyerah pada situasi tersebut. Ia tahu, jika ia ingin layak berdampingan dengan Aminah, ia harus membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar seorang pekerja biasa. Farhan pun tak luput dari tekanan. Rekan-rekan kerjanya mulai iri dan memberi komentar negatif. "Kau pikir kau bisa menikahi wanita kaya seperti dia? Jangan bermimpi terlalu tinggi," diujar salah satu temannya. Namun, komentar itu bukan hanya sekadar cemoohan. Ia juga mendengar bisik-bisik bahwa ada pihak yang sengaja ingin menjatuhkan citranya agar Aminah menjauh darinya. Farhan, meski terluka, tetap fokus pada pekerjaannya. Namun, di dalam hatinya, ada pergolakan besar. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar aku pantas untuk Aminah?
Apakah aku hanya akan menjadi bahan ejekan atau lebih buruk lagi, beban baginya? Malam-malamnya kerap diisi dengan merenung di bawah langit riat, menatap bintang-bintang yang seolah berbicara kepadanya. Tetapi setiap kali keraguan muncul, wajah Aminah dan sorot matanya yang penuh keyakinan selalu terlintas di pikirannya, memberinya semangat untuk terus melangkah. Ia sadar, jika ingin membuktikan diri, ia tidak bisa hanya berhenti pada keraguan. Farhan mulai mencari cara untuk mengembangkan dirinya, percaya bahwa kerja keras adalah kunci untuk menggapai mimpinya bersama Aminah. Klimaks terjadi ketika Farhan dihadapkan pada pilihan sulit. Suatu malam, setelah hari kerja yang melelahkan, Aminah mengundang Farhan untuk berbicara secara pribadi di taman kecil rumahnya. Dengan hati-hati dan penuh keberanian, Aminah menyatakan perasaannya. "Farhan, aku tahu perjalanan kita tidak akan mudah, tapi aku yakin kebahagiaan sejati bukan tentang status atau kekayaan. Aku ingin kita saling mendukung dan menghadapi semua rintangan bersama," katanya dengan mata berbinar penuh keyakinan. Farhan yang terkejut hanya bisa terdiam sejenak, merasa tak percaya bahwa seorang wanita seperti Aminah benar-benar memilihnya. "Aku hanya seorang kuli, bagaimana mungkin aku bisa membahagiakanmu?" ditanyanya dengan suara bergetar. Dalam hatinya, ia merasa kecil di hadapan wanita yang begitu tegar dan penuh kepercayaan diri itu. Aminah tersenyum, senyum yang penuh ketulusan. "Farhan, kebahagiaan itu bukan soal harta, tapi soal hati yang tulus dan niat untuk saling menjaga. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Yang aku pedulikan adalah kita. Tapi aku juga ingin tahu, apakah kau punya keyakinan yang sama?" ditanyanya sambil menatap Farhan dengan lembut, namun penuh harap. Mendengar itu, hati Farhan mulai dikuatkan. Ia menyadari bahwa cintanya pada Aminah adalah sesuatu yang lebih besar daripada rasa takut atau keraguan. Ia mengangguk perlahan, lalu berkata, jika kau percaya padaku, maka aku akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengecewakanmu. Kita akan berjalan bersama, apapun yang terjadi." Namun, keputusan Aminah untuk menyatakan perasaannya membuat keluarga besarnya semakin keras menentang. Mereka mengatur pertemuan dengan seorang pria kaya dari kalangan mereka sendiri untuk dijodohkan dengan Aminah. Pria itu, Faisal, adalah pengusaha muda yang dikenal sukses, tetapi memiliki reputasi sebagai pria sombong dan egois. Meski tidak menyukai Faisal, Aminah merasa tertekan karena keluarga mengancam akan memutuskan hubungan dengannya jika ia tidak menurut. Tekanan ini membuat Aminah merasa terkepung, sementara Faisal semakin menunjukkan keinginannya untuk menguasai kehidupan Aminah dengan cara yang arogan. Farhan yang mengetahui hal ini merasa bersalah. Ia berpikir bahwa kehadirannya hanya membawa masalah bagi Aminah. Dalam kesedihannya, Farhan mulai menjauhi Aminah, berharap dengan caranya itu, Aminah bisa memiliki kehidupan yang lebih mudah tanpa dirinya. Tetapi keputusan ini justru melukai hati Aminah, yang mulai kehilangan kepercayaan pada semua orang di sekitarnya kecuali Farhan. Dalam situasi ini, Farhan memutuskan untuk berbicara dengan Aminah. Ia menyarankan agar Aminah mengikuti kehendak keluarganya, meski hatinya terasa hancur. "Kebahagiaanmu lebih penting," katanya dengan lirih. Matanya menunduk menahan rasa sedih yang begitu dalam. Aminah, yang sudah lelah dengan tekanan keluarganya, menatap Farhan dengan penuh keyakinan. "Farhan, dengarkan aku," katanya dengan nada suara yang mantap. "Kau adalah kebahagiaanku. Aku yang memutuskan kebahagiaanku, bukan mereka. Aku tidak peduli dengan ancaman mereka. Hidup ini adalah pilihanku. Dan aku memilihmu," tegasnya sambil menggenggam tangan Farhan, menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah pada tekanan apapun. Farhan terdiam, kata-kata Aminah seolah mengalir langsung ke hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Meski masih ragu, ia berjanji dalam hati untuk berdiri di sisi Aminah, apapun yang terjadi. "Kalau begitu, kita hadapi bersama," ujarnya akhirnya, dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Situasi semakin rumit ketika pria yang dijodohkan dengan Aminah, Ibrahim,
mengetahui tentang Farhan. Ibrahim merasa terhina karena kalah dengan seorang kuli bangunan dan mulai menyebarkan gosip buruk tentang Farhan di komunitas. Ia menyebut Farhan sebagai oportunis yang hanya ingin memanfaatkan kekayaan Aminah. Tidak cukup dengan gosip, Ibrahim bahkan menyuap salah satu pejabat setempat untuk membuat tuduhan palsu bahwa Farhan terlibat dalam kasus pencurian bahan bangunan di proyek tempat ia bekerja. Tuduhan ini membawa tekanan yang luar biasa pada Farhan. Ia hampir kehilangan pekerjaannya dan harus berhadapan dengan pihak berwenang untuk membersihkan namanya. Namun, Aminah tidak tinggal diam. Ia menggunakan koneksinya untuk membuktikan bahwa tuduhan Ibrahim tidak benar. Dengan bantuan pengacara kepercayaannya, Aminah berhasil menghadirkan bukti bahwa Ibrahimlah yang sebenarnya terlibat dalam penggelapan uang keluarga dan mencoba menyalahkan Farhan untuk menutupi jejaknya. Skandal ini mengguncang komunitas dan reputasi Ibrahim hancur. Keberanian Aminah untuk melawan dan membela Farhan membuat hubungan mereka semakin erat. Tetapi, Farhan tetap merasa bahwa semua yang terjadi membuktikan betapa besarnya jurang antara dunia mereka. Aminah tidak tinggal diam. Ia menggunakan pengaruhnya untuk melindungi Farhan dan membuktikan bahwa tuduhan Ibrahim tidak benar. Dengan kecerdasannya, Aminah menggali lebih dalam tentang aktivitas Ibrahim yang mencurigakan. Setelah beberapa minggu, ia berhasil mendapatkan bukti dokumen keuangan yang menunjukkan bahwa Ibrahim selama ini menyalahgunakan dana keluarga besar untuk kepentingan pribadinya. Dalam sebuah pertemuan keluarga yang penuh ketegangan, Aminah mempresentasikan semua bukti tersebut. Hal ini tidak hanya membersihkan nama Farhan tetapi juga membongkar wajah asli Ibrahim di hadapan semua orang. Namun, keberhasilan ini juga membawa tantangan baru. Banyak anggota keluarga besar yang merasa malu atas perbuatan Ibrahim, sementara yang lainnya mulai memandang Aminah sebagai ancaman terhadap tradisi yang selama ini dijunjung tinggi. Di tengah situasi ini, Aminah dan Farhan mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk cinta mereka, tetapi juga melawan pandangan konservatif yang telah berakar kuat dalam keluarga besar. Meskipun begitu, keberanian dan ketulusan Aminah tetap menjadi sumber kekuatan utama mereka untuk terus melangkah ke depan. Momen tak terduga terjadi ketika Farhan mendapatkan kesempatan besar. Salah satu pengawas proyeknya, yang telah lama mengamati kerja keras dan kejujuran Farhan, menawarkan promosi untuk menjadi kepala tim. Jabatan ini tidak hanya membawa kenaikan gaji, tetapi juga menjadi bukti nyata atas dedikasi Farhan selama ini. Dengan jabatan barunya, Farhan tidak hanya bertanggung jawab atas pengerjaan proyek, tetapi juga berkesempatan memimpin tim yang lebih besar, memberikan arahan, dan menjadi panutan bagi rekan-rekannya. Farhan merasa bahwa kesempatan ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia mulai melihat bahwa kerja kerasnya selama bertahun-tahun mulai membuahkan hasil, dan ini adalah langkah pertama untuk membuktikan dirinya layak berdampingan dengan Aminah. Tidak hanya itu, promosi ini juga membuka pintu bagi Farhan untuk mempelajari hal-hal baru, seperti pengelolaan sumber daya dan strategi manajemen proyek. Dengan dukungan Aminah yang terus memberinya semangat, Farhan semakin termotivasi untuk menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang pantas diperhitungkan. Dengan posisi barunya, Farhan semakin percaya diri. Ia mulai belajar lebih banyak tentang manajemen dan bahasa Arab untuk memperluas kemampuannya. Setiap malam, ia mengikuti kursus daring dan membaca buku-buku tentang kepemimpinan serta pengelolaan tim. Kemampuannya yang terus berkembang tidak hanya membuatnya menjadi sosok yang dihormati di tempat kerja, tetapi juga membangun rasa percaya diri yang baru dalam dirinya. Aminah yang selalu mendukungnya, merasa bangga dengan kemajuan Farhan. Ia sering memberikan dorongan moral dan bahkan membantunya dengan memberikan akses ke materi pelatihan yang sulit ditemukan. Hubungan mereka semakin erat, dipenuhi percakapan mendalam tentang masa depan dan mimpi-mimpi yang ingin mereka capai bersama. Meski begitu, bayang-bayang tekanan dari keluarga besar Aminah tetap menghantui mereka. Beberapa anggota keluarga yang masih keras kepala terus mencoba mencari celah untuk memisahkan mereka, tetapi Aminah dan Farhan tetap berusaha menghadapi semuanya dengan tenang dan bijaksana. Mereka sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga pembuktian bahwa tekad dan kerja keras bisa melawan segala rintangan.
Perjuangan Farhan mencapai puncaknya ketika ia diundang oleh keluarga Aminah untuk berbicara secara langsung. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan, Farhan dengan rendah hati tetapi tegas menyatakan niatnya untuk membahagiakan Aminah. "Saya mungkin tidak punya kekayaan, tetapi saya punya hati yang tulus, niat baik, dan keberanian untuk bekerja keras demi kebahagiaan Aminah," katanya, suaranya bergetar dengan emosi yang tulus. Ucapannya yang sederhana namun penuh makna ini membuat sebagian anggota keluarga Aminah terdiam, merenungkan kembali prasangka mereka selama ini. Ayah Aminah, yang awalnya sangat menentang, menatap Farhan dengan pandangan tajam. "Jika kau benar-benar tulus, buktikan dengan tindakanmu, bukan hanya kata-kata," diujarnya dengan nada penuh ujian. Farhan menundukkan kepala, menyadari bahwa kepercayaan ini tidak akan mudah didapatkan. "Saya akan membuktikan, Tuan, bahwa saya layak berada di samping Aminah," dijawabnya dengan mantap. Ketulusan dan keberaniannya mulai membuka hati beberapa anggota keluarga yang selama ini terkungkung oleh tradisi dan status sosial. Farhan terus berjuang membuktikan kesungguhannya. Suatu hari, adik kecil Aminah yang masih berusia 12 tahun mengalami kecelakaan saat bermain di taman dekat rumah mereka. Kebetulan, Farhan yang sedang melintasi area tersebut langsung bertindak cepat menyelamatkan anak itu dari bahaya lebih besar. Aksi heroiknya menjadi pembicaraan keluarga besar Aminah. Sang ayah Aminah yang sebelumnya sangat menentang hubungan mereka mulai luluh melihat keberanian dan ketulusan Farhan. Namun, cobaan belum berhenti. Ketika Farhan dan Aminah mulai menguatkan hubungan mereka, seorang sepupu dari pihak ibu Aminah yang sangat berpengaruh mencoba memisahkan mereka dengan cara licik. Ia mengatur skenario yang membuat Farhan terlihat seperti memanfaatkan kekayaan Aminah untuk kepentingannya sendiri. Beruntung, Farhan berhasil membuktikan bahwa semua itu adalah fitnah. Ia bahkan dengan berani menghadap langsung keluarga besar untuk membersihkan namanya. Momen puncak terjadi ketika Farhan menggunakan sebagian besar tabungan yang ia kumpulkan dari pekerjaannya untuk membuka usaha kecil bersama Aminah. Mereka memulai bisnis restoran kecil dengan konsep unik, menggabungkan masakan khas Indonesia dan Arab. Restoran itu sukses besar, dan usaha keras mereka menjadi simbol bahwa cinta mereka tidak hanya berdasar emosi tetapi juga komitmen nyata. Keberhasilan itu membuat banyak anggota keluarga besar Aminah akhirnya memberikan restu mereka. Akhirnya, dengan kerja keras, keberanian, dan ketulusan, Farhan dan Aminah berhasil melewati berbagai rintangan. Setelah mendapat restu dari keluarga besar, mereka menggelar pernikahan yang sederhana namun penuh makna di Riyadh. Momen sakral itu dihadiri oleh keluarga, sahabat, dan rekan-rekan kerja Farhan, yang semuanya merasa terinspirasi oleh perjalanan cinta mereka. Setelah pernikahan, kehidupan mereka menjadi semakin bahagia. Beberapa bulan kemudian, Aminah mengumumkan bahwa ia hamil. Berita ini membawa kebahagiaan besar tidak hanya bagi Farhan dan Aminah tetapi juga bagi keluarga besar Aminah yang mulai menerima Farhan sepenuhnya. Selama masa kehamilan, Farhan menjadi suami yang sangat perhatian, memastikan Aminah merasa nyaman dan bahagia di setiap momen. Ketika bayi mereka lahir, seorang anak laki-laki yang sehat dan diberi nama Amir, kebahagiaan itu mencapai puncaknya. Kehadiran Amir seolah menjadi jembatan yang menyatukan kembali keluarga besar Aminah, terutama ibunya, yang akhirnya menyadari bahwa cinta dan kebahagiaan anaknya jauh lebih penting daripada pandangan sosial. Momen-momen indah bersama bayi mereka membuat hubungan keluarga semakin erat. Ibu Aminah, yang dulu menentang hubungan mereka, kini sering menghabiskan waktu membantu merawat Amir. Kehangatan keluarga ini menciptakan kebahagiaan yang tulus di rumah mereka, menunjukkan bahwa cinta dan ketulusan dapat menyembuhkan luka dan melampaui semua perbedaan. Hubungan mereka kini menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa dengan keberanian dan kesabaran, kebahagiaan sejati dapat diraih. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang keberanian melawan batasan, kepercayaan pada diri sendiri, dan kekuatan hati yang tulus. Farhan dan Aminah adalah bukti bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh status, tetapi oleh keberanian untuk mengikuti kata hati.
Semoga cerita ini menginspirasi kita semua untuk terus berjuang dan percaya bahwa takdir bisa berubah jika kita berusaha.